ada sisi lain dari masalah yang kita tidak sadari di di sekitaran kita, mungkin bahkan di rumah tangga kita atau di keluarga kita juga, itu menjadi salah satu biang masalah besar ya, biang masalah besar. Kalau tadi mungkin katakanlah highlight kita sebentar berkaitan dengan masalah yang dokter atau mungkin saya tampak dalam kondisi sekarang adalah masalah racun emosi atau sampah emosi ya. Racun emosi atau sampah emosi yang terlalu banyak di orang zaman sekarang, baik laki-laki ataupun perempuan ya, itu masalah ya. Nah, sekali lagi saya katakan saya tidak akan bahas itu ya, karena tadi panjang sekali pembahasannya, tapi kita akan masuk ke yang bahasan fisik saja. Tapi ini mungkin jadi catatan penting untuk kita semua bahwa penyakit-penyakit besar, penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit kompleks ya, penyakit-penyakit kompleks, bahkan bahasa mungkin di era sekarang ini penyakit kronik degeneratif katakanlah, itu tidak lepas dari masalah-masalah emosi yang terbendung dalam diri seseorang. Jadi tidak lepas dari masalah-masalah emosi yang terbendung atau membludak dalam diri seseorang tapi tidak tersalurkan, tidak keluar dalam dirinya akibat memendam itu dan tidak mencari solusi untuk menyalurkan itu. Solusi dalam artian yang ngobrol, diskusi, ya bertanya pada ahlinya, sehingga itu menjadi beban untuk tubuhnya. Ingat, penyakit Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sejatinya yang jauh harus lebih kita khawatirkan bukanlah penyakit yang hubungannya dengan fisik, tapi penyakit yang hubungannya dengan emosi. Ya. Memang ada penyakit emosi. Mungkin bahasa kita sederhana sekali gitu kan. Oke, orang ini hobinya sukanya marah-marah gitu kan misalkan, atau mungkin orangnya curigaan. Ya, contoh begini. Apakah kecurigaan pada diri seseorang itu bisa menjadi masalah untuk tubuhnya? Bisa. Dalam pengamatan saya, orang-orang yang curiga itu akan ada konsekuensi ke organ dalam tubuhnya. Salah satunya adalah jantung misalkan. Jantungnya akan bermasalah ya, kecurigaan ya, atau mungkin ketidakpercayaan. Makanya orang katakan kalau kita contoh mudahnya begini ya. Contoh mudahnya begini. Ketika kita meminum air kelapa ya. Dan air kelapa tadi orang di seluruh dunia sudah tahu namanya air kelapa itu sehat gitu kan. Orang seluruh dunia sudah tahu namanya air kelapa itu manfaatnya banyak sekali, luar biasa manfaatnya. Tapi ketika was-was syaitan, katakanlah iblis datang menghampiri telinganya, membisikkan bahwa nih kalau kau minum ini jangan-jangan nanti bisa misalkan lemes gitu kan. Jangan-jangan nih bisa begini, jangan-jangan yang sifatnya negatif itu kan curiga atau nggak percayaan. Apakah itu akan punya efek ke tubuh atau diri seseorang? Maka jawabannya iya, apalagi terus berulang-berulang. Ya, makanya jangan sering kita curiga dengan sesuatu, ya, apalagi mohon maaf gitu kan, ibu-ibu misalkan yang Anda wanita ini kan kita tahu bahwa secara umum wanita berpikir bersikapnya kan bukan pakai logika tapi pakai perasaan. Itu sunatullah, fitrah saja tidak masalah, tapi terus di-guide, digawangi atau mungkin dikawal dengan syariat ya. Misalkan curiga dengan suami mungkin, atau curiga dengan ini tuh nggak percayaan, jangan ya, tinggal tunggu waktunya, jantungnya akan bermasalah. Jadi saya katakan racun emosi itu sampah emosi.